Kunci sok Tekiro 10 mili lagi-lagi pakai mur long nut. Kita coba bagi dua, kita coba warnai ya, kita coba timbang-timbang sampai kira-kira di tengah-tengah. Memang agak susah untuk bikin sempurna, tapi setidaknya kita coba tandai biar lebih adil. Oke, kita coba paskan dan bisa masuk karena ini ada kepala dari Allen stainless steelnya ya. Kita pastikan dia bisa megang semua. Kadang kepentok kalau soknya kurang dalam. Ini adalah sok Tekiro ukuran 10 mili, tapi dia bukan hexa melainkan spline drive. Berbeda dengan 12 poin, harusnya spline drive lebih kuat, lebih nggak mudah slack. Nah, ini pembandingnya sesama 12 PT dan ada juga yang sok 6 PT. Kita lihat apakah Tekiro beneran bisa lebih baik daripada yang 12 PT untuk spline drive-nya. Dan terbukti ya, luar biasa, sampai dengan 63,9 baru slack. Jadi memang spline drive lebih tidak mudah slack daripada 12 PT. Ini hasilnya, kelihatan ada serpihan-serpihan logamnya yang lepas ya dari ujung-ujung poin-poin dari murnya. Bisa diamati seperti ini, masing-masing kerusakan pada 6 sisinya atau 6 ujungnya. Hasilnya spline drive dari Tekiro lebih baik daripada kunci ring 12 PT. Sekarang kita coba untuk haset soket 12 PT. Ini harusnya nggak sebagus spline drive, meskipun ini buatan Jerman. Haset ukuran 10 mili, drive 3/8, semi deep soket. 12 PT memang tidak sekuat 6 PT, bahkan mungkin dibanding spline drive. Kita coba, kok ternyata cuma 23,2 aja ini, kok nggak lebih baik daripada kunci ring. Ya, beneran 23,2 Nm saja. Kita cek murnya. Ya, memang 23,2 aja, nggak mampu lagi lebih tinggi. Kita lihat murnya seperti apa kondisinya. Ternyata kelihatan dia megangnya kurang dalam ya, sepertinya kepentok dari kepala Allen key-nya. Coba kita lepaskan Allen key-nya dan kita tes lagi supaya dia megang lebih dalam. Nah, ini bisa masuk seperti ini akhirnya setelah Allen key-nya kita lepas. Kita coba tes sekali lagi dengan kondisi mur sudah agak rusak dikit ya, biasanya kan pasti lebih rendah, dan memang bisa lebih tinggi lagi di 48,1 Nm. Jadi setara dengan kunci ring yang 12 PT yang bagus ya. Oke, coba kita lepaskan murnya dari soketnya yang lengket karena sudah slack. Nah, ini kondisi murnya makin bundar kedua ujungnya. Yang merah itu bekas dari Tekiro spline yang dipegang lagi. Kita coba pasang di Koken 4400M, tidak ada masalah ya. Nah, ini sekarang kita masukkan haset 12 PT. Nah, kita lanjut aja mur yang rusak tadi, yang hitam ini ya, udah kena haset dan yang merah kena spline drive. Yang merah kita pasang di Koken, sedangkan yang sudah aus dari haset tadi kita pakai KTC B3L. Dan hasilnya apakah bisa lebih baik lagi, karena biasanya sudah rusak ini biasanya nggak akan mampu lebih kuat, dan ternyata terbukti 6 PT tetap lebih superior daripada 12 PT soal selipnya baut di 81,6 Nm. Kondisi mur yang sudah agak rounded ya. Kalau ini nggak rounded saya yakin sampai patah nih. Nah, ini kondisinya makin bundar seperti ini, makin rusak ujung-ujungnya. KTC B3L
81,6 Nm. Ya, sekalian aja bautnya kita rusakin ya, murnya kita rusakin maksudnya, dengan Inco deep socket 10 mili 6 PT. Kemarin sampai rusak bautnya, tapi itu kondisi mur bagus. Sekarang mur yang sudah rounded seperti ini dan ternyata bisa 69,1 Nm. Sekali lagi terbukti soket 6 PT itu cukup oke untuk mencegah baut yang rounded, bahkan yang sudah sedikit rounded pun dia masih bisa. Nah, ini makin rusak lagi kena Inco ya, yang sisi hitam sisi kiri, sedangkan yang kanan itu hanya dari spline drive Tekiro saja rusaknya, sedangkan dari Koken tadi tidak menambah kerusakan sama sekali. Dengan kondisi mur yang makin bundar lagi, kita coba sekali lagi apakah si KTC B3L 3/8 ukuran 10 mili masih bisa memutarnya, dan kalaupun bisa putar sampai berapa Newton meter. Harusnya makin rendah lagi karena bautnya sudah makin rusak dan mulai kerasa ya, di tangan mulai kerasa, dan beneran di 35,6 Newton meter sudah slip. Tapi ini pun masih jauh lebih bagus daripada kunci pas. Oke, sekarang kita balik yang sudah makin roundednya si hitam tadi ya, yang bagian hitam dari murnya, bukan yang merah. Kita balik Koken yang megang, Koken flat drive 4400, sedangkan yang merah kita pakai KTC B3L. Mana dulu nih yang selip? Dan Koken bisa 45,6 masih tahan ya, jadinya dia lebih mencengkram daripada KTC ini, padahal sudah kondisi lebih rounded lagi yang bagian hitamnya ya. Nah, dan ini ternyata bisa max out sampai 48,8 Nm baru slip. Jadi bisa dikata Koken ini setingkat di atas KTC untuk urusan megang baut yang sudah rounded. Ya bener, yang selip ini bukan di KTC nya tapi di Kokennya. Nah, makin parah lagi, hampir-hampir lingkaran ya, hampir-hampir lingkaran, bukan heksagon lagi, memang masih ada. Nah, itu jadi sekilas perbandingan. Kalau murnya masih bagus, aku yakin semua soket 6 PT pasti akan bikin murnya rusak dulu sebelum selip. Terima kasih.